warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan rumus logika atau if. Nah, di sini sudah ada data yang berisikan nomor, nama pegawai, umur, keterangan. Saya mau data ini saya border, saya bikin garis ya, berarti saya blok. Kemudian saya klik button border. Kemudian saya pilih all border. Jadi semuanya dikasih garis. Ya akan seperti ini tampilannya. Kemudian untuk headernya ini saya ingin di bold atau ditebalkan. Maka saya pilih tanda B atau bold, kemudian ditebalkan. Nah, sudah, saya mau untuk yang header ini saya ganti hurufnya lebih besar. Saya perbesar hurufnya. Kemudian saya mau semua hurufnya ini berubah menjadi Times New Roman. Sudah seperti ini. Kita langsung menggunakan aplikasi logika, rumus logika atau rumus if. Nah, di dalam rumus if itu ada yang namanya logical test. Nih ya, saya contohin if. If buka kurung, maka di sini ada yang namanya logical test. Logical test ini merupakan syarat pernyataannya. Maksudnya apa? Misalkan yang mau dilogikakan itu di range mana? Apakah C1, C4, C5, C6 gitu. Kemudian ada value if true, yaitu nilai jika pernyataannya benar. Jadi jika C4 laki-laki misalkan, maka kenapa? Maka misalkan umurnya 22 tahun. Tuh. Kemudian untuk value if false-nya itu adalah nilai syarat jika pernyataannya salah. Jadi kalau ada pernyataan benar, juga harus ada pernyataan salah. Jadi nggak boleh benar semua. Oke, makanya itu ada dua. Ada yang menggunakan langsung sama dengan if, ada juga yang menggunakan insert function. Nah, untuk soalnya di sini ada soalnya. Jika umur di atas sama dengan 20 tahun, maka diterima. Jika tidak, maka ditolak. Oke, ini soalnya ya. Nah, jika umurnya di atas 20 tahun, maka keterangannya diterima. Jika di bawah, maka dia ditolak. Sama dengan 20 tahun ya, Nak. Caranya, kalian pilih insert function, kemudian pilih if di sini. Ya, cari if, setelah itu oke. Dia akan muncul function argumen. Untuk logical testnya itu adalah syarat tesnya ya. Syaratnya itu di mana? Lihat di sini ya. Jika umur, berarti syaratnya di umur. Maka kita taruh kursornya ke C4. Setelah itu kita tap value if true. Nah, jika C4, nah, value if true-nya apa? Jika di atas 20 tahun, maka diterima. Itu kan? Nah, ini ada tambahannya. Nah, jika C4, ya kan jika umur ya. Jika C4 di atas sama dengan 20 tahun, maka diterima. Jika tidak, ditolak. Oke, kemudian kita oke. Nah, dia akan otomatis terisi. Karena umurnya di atas 20 tahun, maka dia diterima. Kita tinggal tarik ke bawah. Diterima, nah 19 tahun ditolak. Ini ya. Tuh perbedaannya. Itu adalah rumus if. Kemudian kita menggunakan fungsi perpaduan antara kita menggunakan rumus N. Nah,
kalau rumus N itu contohnya selanjutnya kita akan belajar menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP itu fungsinya adalah untuk membaca tabel secara vertikal. Jadi nanti ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. VLOOKUP itu vertikal, HLOOKUP itu horizontal. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan tentang yang vertikal terlebih dahulu. Ini adalah tabel kunci ya, namanya tabel kunci. Nah, tabel kuncinya itu ada kode mobil, jenis mobil, tarif per hari. Kemudian di sini ada daftar sewa mobil yang dimana harus kalian isi jenis mobil dan total biayanya. Maka caranya adalah kalian itu bisa dua langkah. Yang pertama itu kalian bisa menggunakan sama dengan VLOOKUP ini ya, bisa juga dengan menggunakan insert function di sini. Nah, saya untuk kali ini Ibu akan menjelaskan dengan cara menggunakan sama dengan VLOOKUP buka kurung. Di sini diminta lookup value, yaitu nilai kuncinya. Nilai kuncinya apa? Yang kalian caranya gini, lihat aja yang ada di bawah sini, dia ada juga di atas. Jadi ada di daftar tabel, ada juga di tabel kunci. Yaitu apa? Kode mobil. Maka ya kan hanya kode mobil yang ada di keduanya ini, maka kita pilih kode mobil. Kita klik. Kemudian di perintahnya suruh titik koma, tabel array. Tabel array itu adalah tabel kuncinya. Tabel kunci yang mana? Yang atas. Berarti tabel kuncinya kita blok. Oke, ini ada tabel array, dinamakan tabel array. Kemudian titik koma, kolom index number. Nah, cara menentukan kolom index number itu lihat. Yang ditanya di sini apa? Ditanyanya jenis mobil. Maka di tabel kunci jenis mobil itu ada di kolom berapa? Apakah kolom pertama, kolom kedua, atau kolom ketiga? Karena jenis mobil ini ada di kolom kedua, maka kolom index number-nya kita tulis 2. Kalau jenis mobilnya kalau ditanyanya tarif per hari, maka kolom indeksnya 3, karena di tabel kuncinya tarif per hari itu di kolom 3. Karena di sini yang ditanya jenis mobil, maka di kolom 2. Kemudian titik koma, kita isi false. Itu tanda tutup kurung, enter. Maka dia akan otomatis terisi. Dengan kode mobil M101, jenis mobilnya adalah Daihatsu. Benar ya, berarti M101 Daihatsu. Kita tarik garis. Nah, jenis mobil M104, jenis mobilnya adalah Suzuki. M103 Mazda. M102 harusnya Honda. Nah, berarti di sini ada kesalahan rumus. Nah, salah tabel array-nya. Tabel array-nya itu harusnya di sini. Kemudian kita enter, maka dia Honda. Gitu ya, Nak. Kemudian lanjut ke total biaya. Nah, total biaya ini caranya adalah tinggal kalian kalikan nih ya. Misalkan selanjutnya adalah total biaya. Untuk total biaya itu berarti total tarif ya, tarif per hari dikali lama sewa. Caranya gini, kita tetap menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung
sama seperti tadi, kode mobil, kemudian titik koma, tabel arraynya sama di blok juga ini tabel array, titik koma, total biaya. Yang namanya biaya itu kan hubungannya dengan tarif ya, rupiah. Nah, tarif ini ada di kolom berapa? Kolom 1, 2, dan 3. Berarti kolom 3. Kemudian titik koma, kita isi false. Nah, kalau ini kan hanya rumus untuk menentukan tarifnya. Sedangkan yang ditanya adalah total biaya. Maka setelah kita tulis rumus menentukan tarif seperti ini, kemudian kita kali dengan lama sewa. Untuk apa? Untuk menentukan totalnya. Karena disewa selama 3 hari dengan tarif 500.000, itu totalnya berapa? Nah, itu caranya kayak gini. Setelah itu kalian enter. Maka totalnya 1.500.000. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk ini sama, ini rumusnya salah. Nih ya, tabel arahnya harus di atas. Nah, ini adalah hasil dari total biayanya. Jadi, karena dipinjamnya selama 3 hari, ya kan, untuk Daihatsu berarti ini tarifnya 500, dipinjam selama 3 hari. Totalnya makanya 1.500.000. Gitu ya, Nak. Nah, itu adalah rumus VLOOKUP. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan rumus HLOOKUP. Nah, ini adalah rumus dari HLOOKUP. Tampilan dari HLOOKUP. Kalau di VLOOKUP ya, ini saya geser. Kalau di VLOOKUP itu dia ke bawah, kalau di HLOOKUP dia ke samping. Caranya sama, jenis mobil sama dengan HLOOKUP. Nah, kalian lihat sama kode judulnya nih, judul ini sama judul yang tabel kunci, mana yang ada di judul daftar dan ada di judul tabel kunci. Sama ya, yaitu kode mobil. Maka kita taruh kursornya di kode mobil, kemudian titik koma. Nah, untuk titik koma ini tergantung laptop ya, Nak. Kalau misalkan laptop kalian di sininya diperintahkannya titik 2 nih, ini titik 2, berarti kalian pilihnya ketika titik 2. Tapi kalau titik koma berarti titik koma. Jadi jangan kalian nanti terpaku kalau waktu Bu Dewi titik koma berarti saya harus titik koma, enggak gitu. Tapi tergantung dari laptopnya. Kalau laptopnya mintanya titik 2, maka kalian pakai titik 2. Kalau minta titik koma, maka pakai titik koma. Oke, nah ini titik koma, kemudian tabel array. Nah, tabel arraynya itu sama, ini yang di blok. Ini di blok, kemudian titik koma lagi. Nah, jenis mobil itu ada di mana? Ada di baris kedua. Nah, kita isi 2. Kemudian titik koma, false. Nah, dia akan muncul seperti ini. Sama aja kan? Kalau salah nih, kita majukan. Nih, masuk kayak gitu ya, nah, suka geser. Kalau sudah, maka kalian lakukan hal yang sama di total biaya. Caranya sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lookup value, titik koma, kemudian tabel array, kemudian titik koma lagi, tarif ya, berarti tarif itu ada di kolom baris ketiga. Maka 3 titik koma false, dalam kurung dikali lama sewa. Nah, sudah kan?
kita tarik. Ini sama, coba kita pakai absolute ya, kita absolutkan dia mau atau tidak. Kita coba. Dia nggak mau kalau di absolute, berarti benar, berarti kita coba cara manual. Tuh kita tarik. Kalau kayak gini berarti dia bergeser di sininya, nak. Nih harusnya sih enggak, cuma kayaknya ini ada yang bermasalah, ada yang error dari laptopnya, karena ini menggunakan laptop lama jadi suka error. Kalau sudah, dia akan muncul seperti ini. Nah, itu adalah perbedaan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP. Jadi kalau VLOOKUP itu dia mendatar, kalau VLOOKUP dia menurun. Judulnya ya yang menurun dan mendatar. Gitu. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan hal yang sama seperti ini di laptop. Kemudian silahkan kirim ke WhatsApp. Oke. Selamat mencoba dari rumus if, kemudian VLOOKUP dan VLOOKUP. Baik, nah Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap di rumah aja. See you next week.